Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan meneruskan materi dari minggu kemarin yang pada minggu kemarin itu kita membahas terkait otot. Kita mengenal otot, baik dari otot pada bagian kepala hingga pada bagian kaki. Nah, teman-teman, semoga penjelasan saya kemarin dapat menambah pengetahuan baru bagi kita pada bagian pembahasan otot, sehingga kita dapat mengenal atau mendapatkan pengetahuan sebenarnya otot yang ada di dalam tubuh kita itu di mana atau namanya seperti apa dan letaknya di mana. Nah, kesimpulan dari materi minggu lalu, jadi di dalam tubuh kita itu eh, di eh, diliputi apa namanya dalam tubuh kita itu pada tulang rangka yang ada pada manusia itu hampir semuanya ada otot. Nah, akan tetapi tidak semuanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terdapat bagian-bagian tubuh manusia atau bagian otot rangka yang tidak ditempeli, mohon maaf, saya lupa bahwa dalam tubuh ini ditempeli sebagian otot otot untuk memudahkan kita melakukan gerakan. Nah, tidak semuanya. Contoh, ketika kita memegang atau meraba pada bagian tangan, kemudian pada bagian radius ulna dan humerus. Nah, kita lihat ada di situ yang paling besar adalah otot tricep dan bicep. Anda bisa ngecek sendiri otot tricep dan bicep itu sebelah mana. Ketika Anda meraba atau memegang, itu bisa terlihat atau bisa terasa ketika otot itu melakukan kontraksi dan relaksasi. Ketika kontraksi itu otot melakukan gerakan, ya, melakukan gerakan dan otot sedang mengalami tarikan. Nah, kemudian ketika relaksasi, otot mengalami penguluran atau otot mengalami gerakannya lurus. Jadi bahwa otot itu sedang tidak melakukan gerakan atau yang dinamakan di sini adalah relaksasi. Nah, teman-teman sekalian, jadi otot ini merupakan salah satu dari alat gerak pada tubuh manusia. Kita bisa bergerak seperti jalan, seperti melempar, seperti mendorong dan aktivitas lainnya. Ini dapat dilakukan karena adanya otot. Nah, kembali lagi di awal penjelasan tadi bahwa kalau tadi saya menyebutkan ada pada tangan, lengan atas atau lengan bawah, otot yang menempel pada tricep menempel pada radius ulna ataupun humerus, dapat membuat lengan kita bisa melakukan segala aktivitas. Kita bisa mendorong, kita bisa melempar bola, kita bisa menggelindingkan bola, atau kita bisa melakukan gerakan lain karena di sini otot membuat kontraksi agar tangan kita dapat bergerak. Nah, pergerakan itu atas dasar dari sistem saraf kita. Saraf kita memerintahkan atau merangsang otot dan merangsang alat gerak lainnya untuk dapat menggerakkan bagian-bagian tangan atau tertentu. Nah, saat ini atau selanjutnya kita akan membahas persendian. Nah, ini adalah materi terakhir pada materi
anatomi, yang pembahasan anatomi terakhir, ya ini persendian. Nah, teman-teman yang saya hormati, persendian inilah yang juga merupakan faktor pembantu manusia itu bisa bergerak. Saya contohkan atau saya ibaratkan kita itu seperti pintu. Nah, pintu itu bisa dibuka, bisa ditutup. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya engsel, ada yang dinamakan apa namanya apa ya? Saya nyebutnya ya apa namanya engsel atau apa itu yang menempel pada apa namanya pintu. Terserah teman-teman memahaminya seperti apa. Tempelan pada pintu tersebut atau engsel tadi inilah yang menyebabkan pintu itu bisa terbuka dan tertutup. Ada seseorang yang mau masuk rumah, pintu dibuka dengan menarik tuas pintu tersebut, selanjutnya orang itu bisa masuk. Nah, jika tidak ada engsel atau tidak ada bagian yang ada pada bagian yang menghubungkan pintu dengan gawang pintu itu, maka pintu tidak bisa bergerak. Nah, bayangkan itu terjadi, maka pintu itu akan menutup selamanya. Dan apabila rusak, maka pintu itu juga tidak bisa digunakan. Loh Pak, pintu saya merupakan pintu dorong atau pintu geser. Nah, ketika kita berbicara pintu geser, ini berbeda konsep. Bahwa pada umumnya pintu itu ya dibuka. Ya, pintu itu dibuka mungkin karena suatu gaya rumah ataupun model-model rumah, maka pintu itu ada yang digeser, ada yang dibuka atas bawah. Nah, itu tergantung model. Tapi yang biasanya konsep rumah itu ya pintunya dibuka dan ditutup. Nah, ketika membuka tutup pintu itu harus ada engselnya, harus ada sendi-sendinya. Bukan sandi ya, sendi. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa sih persendian yang sebenarnya sudah saya bahas pada awal perkuliahan kemarin. Tapi kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu sendi. Nah, berikut saya akan memaparkan materi kita hari ini, yakni adalah sendi. Berikut materinya. Nah, persendian. Apa itu persendian? Nah, persendian itu seperti ini, teman-teman. Coba, kemarin pada saat kita membahas kokse dan femur, saya sempat sedikit bercerita terkait pasien yang pernah saya temui itu pasiennya mangkukan, atau teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Gambar ini itu kalau misalkan tidak ada putih-putihnya ini atau serabut-serabut ligamennya ini, ada yang dinamakan koput. Nah, koput ini tujuannya adalah untuk dapat membuat tulang pada bagian tersebut ya, karena yang ada koputnya, kalau enggak humerus, femur, tibia, fibula ini kecil ya, paling banyak ya ada di dua itu. Kalau tidak di humerus ya pada femur. Femur menempel kepada kokse, dan ini pada humerus ini menempel pada tulang skapula atau tulang yang ada di dekat skapula. Nah, ada yang pernah saya temui di pasien rumah sakit itu mangkok
ini atau di bawah ligamen putih ini bahwa mangkokan untuk memudahkan siku kita bisa bergerak ini mengalami fraktur atau mengalami retak. Oh, enggak retak ya, ya hancur itu pada waktu itu. Nah, ketika itu hancur, ketika itu rusak, maka kita tidak dapat bergerak. Contoh, teman-teman, resiko yang kita alami, misal kita melakukan berkendara menggunakan sepeda motor. Nah, misalkan terjadi suatu kecelakaan ya, tapi kita mengalami suatu kecelakaan, selanjutnya kita jatuh katakanlah biasanya kalau nggak kepala ya, yang terkena dahulu kepala ataupun pada bagian-bagian tubuh. Nah, misalkan terkena pada bagian shoulder atau pundak kita ya, karena kita biasanya kalau jatuh pada kecelakaan itu biasanya kita terpelanting. Nah, terpelanting itu biasanya kalau nggak kena kepala ya kena pada punggung kita. Nah, ketika kita terkena punggung kita, ketika punggung ini membentur aspal atau daratan, ketika tubuh kita terpental dan kita terbentur aspal, maka bisa terjadi patah atau tulang kita bisa patah. Nah, ketika tulang kita patah, bisa tulangnya atau bisa bagian-bagian lainnya. Nah, contoh yang saya temui kemarin itu retak pada mangkokan tulang tersebut. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa melakukan gerakan atau tidak bisa melakukan fungsi dengan semestinya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mangkuan itu harus segera ditransplantasi atau bukan transplantasi, maksudnya adalah dibentuk ulang dengan bahan-bahan yang mungkin bisa mengganti fungsi tersebut. Jadi tulang kita itu misalkan rusak, ya, tulang kita tidak bisa dia mengembalikan lagi atau dia bisa kembali lagi. Kalau kita rusak, maka terjadi disfungsi pada bagian-bagian tersebut. Coba kita sering minum susu atau mengkonsumsi kalsium. Nah, itu untuk kesehatan tulang. Beda lagi jika disebutkan ketika tulang itu rusak, bagian tulang itu hilang, katakanlah seperti itu ya. Itu nanti akan tergantikan kembali. Nah, itu tidak bisa. Jadi teman-teman, misalkan terjadi sebuah benturan kayak tadi, maka salah satu opsi yang dilakukan oleh tenaga medis adalah membentuk ulang dari bahan-bahan yang bisa memudahkan anggota gerak tersebut bisa melakukan aktivitasnya. Nah, pada saat itu bahannya kalau nggak salah itu plastik, bukan plastik seperti ember-ember yang ada di sekitar kita ataupun plastik bungkus pentol atau yang lainnya, bukan seperti itu. Jadi didesain khusus berbahan kayak plastik atau apa itu tujuannya apa? Untuk memudahkan kabut itu bisa bergerak. Nah, sendi kalau misalkan ini ya seperti ini bisa melakukan gerak. Anda bisa melakukan gerak ke atas, ya, ke atas, ke samping, ke depan, dan kembali ke bawah. Ini adalah dimudahkan dengan sendi pada bahu. Nah, nanti kita akan kenal. Next, persendian ialah tempat perhubungan antara tulang-tulang atau antar tulang dengan tulang rawan.
istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antar dua atau beberapa tulang dari kerangka. Nah, sama seperti sama seperti otot, bahwa sendi ini juga menghubungkan antar tulang. Antara tulang gambar tadi, antara tulang scapula, clavicular, dan humerus, ada juga sendi yang menghubungkan antara coxae femur, ada juga yang menghubungkan antara radius ulna dan tarsal metatarsal phalanges, digitorum, ya. Ada juga tibia fibula yang menghubungkan atau sendi itu menghubungkan tibia fibula dan tarsal metatarsal phalanges. Ada lagi ini femur yang menghubung atau femur di antara patella di antara femur dan tibia fibula. Teman-teman, jadi teman-teman misalkan bagian tubuhnya bisa melakukan gerakan, ya, misalkan bisa melakukan gerakan minus pada kepala, ya, karena kepala di bagian kepalanya tidak bisa digerakkan, atau Pak, telinga saya bisa bergerak, Pak, alis saya tidak bisa, ini bukan karena sendi, ini mungkin karena elastisitas ototnya. Akan tapi misalkan pada lengan kita, pada kaki kita, pada pinggul kita, nah, ini terdapat yang dinamakan sendi atau penghubung antar tulang. Nah, secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3. Di antaranya ada sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Apa itu? Jika kita berbicara sinartrosis, yakni sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya apa? Kepala, ada bilang kelapa. Kepala yang sudah saya sebutkan tadi. Kepala memiliki sendi yang tidak bisa melakukan gerak. Ya. Kemudian ada ampiartrosis yang pergerakannya sedikit, gerakannya tidak maksimal, dan diartrosis ini adalah pergerakannya bebas dan leluasa atau gerakannya maksimal. Nah, ampiartrosis kita akan bahas satu persatu dulu. Saya akan contoh saja. Misalkan ampiartrosis ini dapat kita jumpai pada sendi pada bagian rahang. Coba teman-teman bisa berbicara seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari selain otot rahang juga yang berperan adalah pada sendi yang ada pada rahang kita. Kita bisa menggunakan berbicara, atau kita kalau bisa teman-teman bisa menggerakkan mandibula, tulang mandibula ini ke kiri dan ke kanan. Nah, diartrosis. Nah, diartrosis itu ada sendi pada lengan, pada patella kita, pada engkel kita, yang dinamakan sendi diartrosis. Macam-macam sendi, ada fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Kita akan kenalan satu persatu. Sendi fibrosa, yakni sendi jenis ini tidak memiliki rongga, namun memiliki jaringan fibrosa yang memperkokoh hubungan antar sendi. Sendi fibrosa dibagi menjadi 3 macam. 1. Sutura secara berkelok-kelok saling bersesuaian dengan sedikit jaringan fibrosa dan praktis tidak ada gerakan. Jadi gerakan pada sutura ini bisa dibilang dia sendi yang mati, jadi tidak bisa bergerak. Kemudian sindemosis,
hubungan antar tulang dengan jaringan fibrosa jaringan fibrosa yang banyak dan hanya sedikit terjadi gerakannya. Gerakannya seperti pada ambiartrosis tadi, bahwa gerakannya ini masih terbatas. Dan gomposis atau hubungan berupa tonjolan dan soket kantong. Nah, ini gerakannya adalah sudah maksimal. Kemudian sendi tulang rawan atau artikulasio cartilaginea merupakan hubungan antar tulang disatukan oleh tulang rawan, cartilago hialin, dan fibrocartilago. Nah, ini adalah bagian-bagian pada tulang atau sendi pada tulang rawan. Sendi tulang rawan dibagi menjadi dua macam, ada sikondrosis dan simpisis. Sikondrosis adalah hubungan antar tulang bersifat temporer, di mana tulang rawan yang terjadi saat embrional dapat berkembang menjadi tulang keras pada masa dewasa dan dapat melayani pertumbuhan dari tulang yang bersendi. Contohnya apa? Batok kepala pada anak kecil. Tulang-tulang yang lainnya. Kita bahas satu dulu. Tulang batok pada anak kecil. Teman-teman, ketika kita mengalami perkembangan, kita mengalami perkembangan dari mulai tulang kepala hingga jentik pada kaki atau jari pada kaki. Pada jari pada kaki dulu, sebelum teman-teman mengetahui atau pada saat kecil ya, jari-jari jari kaki teman-teman mungkin hanya kurang lebih 2 cm, 3 cm seperti itu. Tapi sekarang coba berapa? Ada yang 4 cm, ada yang 6 cm. Ya, ini namanya perkembangan seperti ini. Kemudian dulu teman-teman memiliki tulang tungkai yang panjangnya mungkin hanya 30 cm. Sekarang sudah 1 meter. Nah, kemudian kepadatan tulang itu sendiri. Contoh pada kepala. Dulu teman-teman kepalanya masih gembuk. Nah, masih bahasa Indonesia gembuk itu adalah masih empuk. Nah, masih empuk. Ketika dipencet ini masih belum keras. Nah, selanjutnya ketika usia-usia bertambah maka sudah menjadi keras. Nah, dulu mungkin di beberapa daerah ini masih ada yang empuk tadi, tapi sekarang sudah keseluruhan sudah menjadi keras. Simpisis, hubungan antar tulang disatukan oleh jaringan fibrikartilago atau kolagen hialin. Next. Kemudian sinovial ialah mempunyai karakteristik terdapat ruangan spesifik yang memungkinkan gerakan menjadi lebih bebas. Sendi sinovial dibagi menjadi 3, diantaranya adalah artikulasio monoaksial, hanya memiliki satu aksis atau satu bagian. Kemudian biaksial, di sini ada 2 bagian atau 2 aksis, dan triaksial adalah 3 aksis. Next. Nah, saya lanjut dulu pada materi selanjutnya. Nah, saya akan present lagi. Nah, selanjutnya materi ini. Nah, silakan teman-teman bisa melakukan presensi pada perkuliahan kita hari ini dengan mengakses link yang ada pada pada PowerPoint saya. Silakan dimasukkan linknya dan ingat teman-teman sekali lagi jangan kirim
link kepada teman-teman yang lainnya, ataupun teman-teman yang tidak masuk pada perkuliahan. Karena apa, teman-teman? Perkuliahan kali ini sifatnya adalah rahasia. Jadi tolong diakses videonya, diakses presensinya, karena ini satu kesatuan. Lupa kok nggak offline atau dosen-dosen lainnya kok offline. Nah, walaupun sudah ada peraturan boleh offline dan boleh melakukan pembelajaran tatap muka, akan tetapi ada hal yang tidak bisa dihindari, bahwa saat ini virus COVID-19 masih berkeliaran, masih akan menyerang. Jadi kita preventif dulu, teman-teman. Kita preventif walaupun sudah ada, tapi tetap kita tahan, diempet dulu untuk kuliah offline-nya. Karena apa? Kita harus menjaga physical distancing terlebih dahulu, dan itu semua adalah demi kebaikan kita. Nah, silahkan diakses presensi pembelajaran online kita agar teman-teman bisa mendapatkan presensi pada hari ini. Oke, next. Nah, teman-teman, kita akan membahas terkait macam-macam nama sendi. Nah, ada 6 sendi. Yang pertama adalah sendi peluru, bisa Anda lihat pada gambar, ada pada bagian humerus, ada pada bagian femur, namanya adalah sendi peluru, atau yang disebut endartrosis. Kemudian ada sendi engsel. Teman-teman bisa menjumpai sendi engsel pada pertemuan antara femur dan fibula tibia. Ada lagi pada humerus, radius, dan ulna, pertemuan tulang tersebut. Dan ada pada bagian digitorum atau pada tangan. Kemudian ada sendi putar, atau yang dimaksud di sini adalah trochidea. Trochidea ini sifatnya bisa menggerakkan bagian tubuh secara rotasi. Apa saja? Contoh pada bagian kepala. Nah, kepala kita bisa melakukan putaran berapa? 360, ya, melakukan lingkaran, atau bisa kita jumpai pada sendi, pada bagian angle. Nah, ini juga bisa. Kemudian ada sendi pelana atau pelaris. Ini ada pada tangan. Nah, tadi kita sebutkan juga di nomor 2, ada sendi engsel. Ini juga ada pada jari-jari kita. Selain itu ada pada kaki, atau bisa disebut pada bagian pertemuan antara metatarsal dan pada tibia. Next, ada sendi elips atau yang disebut ellipsoidea. Contohnya apa? Contohnya adalah pada tangan atau pada pergelangan tangan. Loh Pak, kok sama? Nah, karena seperti sendi elips atau ellipsoidea ada pada
sendi engsel atau yang dinamakan hinglumus. Nah, mengapa kok sama? Nah, ini karena perbedaan gerakan pada nama sendi tersebut. Ketika pada sendi elips, ini gerakan yang dilakukan bisa 360 atau gerakan dilakukan secara berputar. Nah, pada sendi engsel atau hinglumus, ini hanya dilakukan ke atas dan ke bawah. Oke, seperti itu perbedaannya adalah seperti itu. Kemudian ada sendi geser. Ini pada telapak tangan dan pada tulang pada bagian belakang. Oke, selanjutnya gerakan-gerakan pada sendi. Nah, gerakan-gerakan pada sendi ini ada yang pertama adalah bergeser atau move berupa pergeseran antar tulang. Contohnya gerakan sendi-sendi di antara tulang-tulang karpalia dan tarsalia terjadi pada sendi geser. Nah, karpalia tarsalia itu mana? Pada tangan kita. Ini ada sendi geser, ya bisa bergeser. Ekstensi berupa gerakan peluru sendi terjadi pada sendi engsel. Nah, tadi ya di engsel. Contohnya ekstensi sendi lutut. Teman-teman kalau misalkan sedang melakukan pemanasan, Anda sedang menggerakkan lutut secara rotasi, ini yang dinamakan adalah ekstensi. Fleksi, bukan kartu loh ya, bukan kartu telepon, handphone. Gerakan fleksi ini berupa gerakan pembengkokan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya adalah fleksi pada jari-jari. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini, gerakan fleksi. Ada abduksi berupa gerakan menjauhi sumbu tubuh terjadi pada sendi peluru, contohnya mengangkat lengan ke samping. Nah, ketika tubuh kita berdiri sejajar, kemudian tangan kita rentangkan, inilah yang dinamakan abduksi. Kemudian aduksi merupakan gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan abduksi. Nah, ketika kita tegapkan atau kita melakukan gerakan tegap, maka kita sedang melakukan gerakan sendi abduksi. Rotasi yang artinya berputar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa pada kepala. Kemudian 7 ada sirkumduksi, gerakan di mana ujung distal, ujung tulang kobot atau mangkok tulang, satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap tulang gabungannya atau misalnya humerus, ujung proksimal pada ulna dan radius pada bagian lengan, seperti itu. Terjadi pada sendi peluru, contohnya gerakan memutar lengan. Nah, gerakan-gerakan memutar lengan ini adalah yang dimaksud sirkumduksi. Jadi di sini ada pertemuan tulang antara humerus, radius, dan ulna. Kemudian pronasi. Pronasi yang dimaksud di sini adalah gerakan memutar lengan bawah untuk membalikkan telapak tangan. Nah, sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila lengan bawah ditaruh di atas tangan, membolak-balikkan tangan. Supinasi, gerakan yang berlawanan dengan pronasi. Jadi kalau misalkan tadi itu kita memutar ke bawah telapak tangan, kemudian kita menadahkan, ini adalah supinasi. Protraksi, gerakan mendorong mandibula atau rahang mulut. Oh ya, mohon maaf, tadi saya salah menyebutkan bahwa ini bukan zygomatikus tapi mandibula. Gerakan-gerakan pada tulang rahang. Kemudian yang 11 ya,
ini retraksi atau gerakan mandibula ke dalam. Kalau tadi keluar, kita seperti apa namanya, membuka mulut, ini adalah protraksi. Kalau kita menutup mulut adalah retraksi. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman, sendi ini merupakan suatu alat tubuh yang juga berperan penting dalam melakukan gerakan kita. Nah, sekali lagi teman-teman, bahwa ketika kita melakukan pemanasan, melakukan warming up, tidak hanya kita mempersiapkan otot kita untuk melakukan aktivitas, tapi kita juga memberikan rangsangan juga pada sendi-sendi yang ada pada bagian tubuh manusia. Makanya teman-teman, saya peringatkan atau saya berikan tekanan bahwa ketika teman-teman melakukan olahraga, jangan melakukan pemanasan yang eh, anggota tubuhnya itu digunakan secara maksimal di olahraga tersebut. Contoh, Pak, saya sedang melakukan futsal, maka saya hanya melakukan tangan saja, kaki saja. Mulai kiper tambah tangan, seperti itu. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi mulai dari kepala hingga jari, ya, sampai bawah itu harus diberikan rangsangan, diberikan warming up secara maksimal. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan tubuh melakukan aktivitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, teman-teman, masih ada beberapa waktu ke depan atau masih ada jam lagi kita pada saat ini. Teman-teman bisa mengeksplor lagi gerakan-gerakan sendi. Nah, kalau tadi bisa saya hanya mempraktekkan secara langsung atau secara membaca di slide saya, bahwa teman-teman bisa melakukan search di video-video YouTube, kemudian ada di buku-buku atau di web. Silakan teman-teman nambah referensi pada materi kali ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.